Aku senang deh kamu cepat pulangnya. Jadi aku udah siapin makan siang yang spesial buat kamu. Ini kamu siapin sendiri? Iya. Aku ingat pepatah, cinta itu tumbuh dari perut, baru ke hati. Kita makan yuk sekarang. Oke. Satu suap aja akan cukup untuk melemahkan otak kamu. Dari klien saya, bentar ya. Ya, Pak Andri. Ya, saya udah tinjau daerahnya. Nanti tinggal tim saya yang bakal hitung-hitungannya. Nanti saya kabarin secepatnya. Ya. Oke. Terima kasih. Sorry. Lanjut makan ya. Ya. Ayo dong, satu suap aja. Satu suap udah cukup kok untuk bikin kamu pingsan. Maaf bos, mau minta tanda tangan untuk dokumen. Bentar aja ya. Saya lagi makan. Baik bos. Ya. Ayo dimakan. Sorry. Nggak apa-apa, biar nasi aku ganti sama yang baru ya. Bentar ya. Adit, jangan sampai masalah ini memberatkan hukuman kamu. Soal Aldi biar aku aja yang urus ya. Bukan kamu, tapi kita. Nggak akan ada kita, Dit. Maafin aku. Tapi aku sama Raka harus segera menikah. Kamu harus selesaiin dulu masalah kamu sama meninggalnya Bu Wati. Kamu harus kembali ke penjara ya. Kamu harus serahin semuanya soal Aldi ke aku. Iya. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan menjalani masa tahanan itu. Kalau nggak salah kemarin kata pengacara ya 5 tahun. Kejora, kamu selalu bilang kamu percaya sama aku kan? Lima tahun bukan waktu yang singkat. Aku titip Aldi sama kamu. Aku akan jaga Aldi baik-baik. Kamu yang tegar ya. Tunggu aku. Kamu jangan melakukan apapun sendirian. Kamu harus sering kabarin aku. Ya. Dan cincin ini kamu pakai lagi. Gak usah, Dit. Loh, kenapa? Ini kan cincin aku beliin buat kamu. Aku juga udah punya. Kau pakai cincin ini supaya kamu berasa ada yang nemenin kamu di penjara. Biar kamu tahu kalau aku selalu nemenin kamu. Makasih ya Kejora. Kamu selalu mengerti aku. Kamu
kamu selalu membuat hatiku tenang. Maafin juga karena kasus ini kita harus menunda pernikahan kita. Kamu gak perlu pikirin itu. Yang penting sekarang kamu istirahat aja ya. Aku terpaksa meninggalkan kamu untuk menikah dengan sahabat kamu, Dit. Ini aku lakuin semuanya demi kamu. Maafin aku. Sekarang kamu istirahat ya. Aku mau pergi dulu. Iya, pelan-pelan. Ayo, bantuin dulu. Kamu tidur ya. Pergi dulu. Jara. Terima kasih. Karena kamu sudah mau menunggu aku. Hati-hati ya di jalan. Ini nasi aku ambilin yang baru. Sebentar ya. Makasih ya. Thank you. Kok bengong? Kamu ini juga? Saya ambilin ya. Aduh, kenapa Robi malah ngasih makanan yang ada racunnya ke aku? Aduh gawat, itu kan makanannya Robi, kok dikasih ke Alina sih? Aduh gimana nih? Yuk, makan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Adit Kejora? Adit sudah membaik kok, Pak. Syukurlah. Duh, mudah-mudahan Adit cepat sembuh ya. Untung aja pihak penjara memperbolehkan Adit ditangani di rumah sakit. Tapi Adit sekarang harus keluar dari rumah sakit dan harus kembali ke penjara. Pak, Bu, aku mau membatalkan pernikahan aku sama Adit. Loh kok? Kenapa? Karena Adit masih di penjara. Tapi kan kamu bilang katanya Adit gak bersalah. Aku nggak tahu Adit salah atau enggak. Tapi Adit sekarang udah di penjara. Lagi pula, aku udah memutuskan untuk menikah sama Raka. Kok Raka sih? Berat rasanya mengatakan ini sama papa dan ibu. Tapi aku nggak bisa bilang sama mereka. Aku harus menikah sama Raka. Agar aku bisa mendapatkan bukti-bukti dan Adit bisa bebas dari penjara. Kejora, bagaimana mungkin kamu ngambil keputusan sepenting ini terburu-buru? Kamu pasti ingin menikah sama Raka. Kamu pasti dengan keputusan kamu ini. Papa tolong jangan meragukan keputusan aku. Aku udah yakin untuk menikah sama Raka. Aku sadar kalau Raka selama ini selalu banyak menolong aku. Aku masih hidup sampai sekarang karena Raka. Jadi Papa tolong jangan meragukan keputusan aku. Ya Allah, Jora. Kok kamu bisa berubah cepat gitu sih? Maaf
Maaf Jora, tapi kayaknya ibu nggak setuju deh kalau kamu sama Raka. Papa juga nggak setuju. Setuju atau enggak, aku akan tetap menikah sama Raka. Ada apa sih, Mas? Nanti kita tanya sama Kejora. Kejora, Papa perlu bicara. Pa, keputusan aku udah bulat. Aku akan menikah sama Raka. Sebentar. Ada apa sih? Sampai kamu bisa merubah keputusan yang sangat penting seperti itu? Atau karena ada keadaan yang memaksa? Gak ada, Pa. Lalu apa? Bicara terus terang sama Papa. Apa? Aku udah terus terang sama Papa. Jora, tolong turunkan ada bicara kamu kalau ngomong sama Papa. Jora, ibu tahu kamu tuh sangat mencintai Adit. Tolong jangan bohongi perasaan kamu sendiri, nak. Kita semua tahu kamu tuh cinta sama Adit, tapi kenapa kamu mau nikah sama Raka? Bu, aku gak mau bohongi perasaan aku sendiri kok, Bu. Justru kemarin-kemarin aku masih ragu untuk menikah sama Adit. Oh iya? Benar kayak gitu? Berarti kamu permainkan Adit dong? Kamu tuh tahu banget Adit cinta banget sama kamu, nak. Kenapa kamu tega berbuat itu? Bu, cukup, Bu, cukup. Tolong jangan pertanyakan lagi pilihan aku, Bu. Aku akan menikah sama Raka dan aku sudah memilih Raka. Kejora, tunggu. Kalau kamu tetap memaksa ingin menikah, Papa yang akan jadi wali kamu. Kamu mau kan? Kalau Papa yang jadi wali kamu. Ya, meski Papa udah jatuh miskin. Papa udah nggak kaya raya seperti dulu. Meski Papa pernah melupakan kamu dan Ibu. Tidak peduli sama kalian. Dan Papa pernah mengalami amnesia. Dan meski Papa nggak ngerti apa yang kamu rasakan, kamu tetap ingin kan Papa jadi wali kamu? Iya, Pak. Aku bawa Papa jadi wali nikah aku. Tapi aku minta tolong sama Papa sama Ibu. Jangan pertanyakan lagi perasaan aku. Perasaan cintaku sesungguhnya buat Adit. Aku harus berkorban untuk Adit. Aku harus menikah sama Raka. Supaya Adit bebas. Jora, kami nggak bisa berhenti bertanyakan perasaan kamu. Karena kami ini orang tua kamu, nak. Kami hanya ingin kamu bahagia. Kami nggak mau kamu tuh nyesel nantinya. Aku udah pikirin ini semua baik-baik, Bu. Aku minta tolong. Aku udah capek jelasin sama Papa sama Ibu. Aku sudah memilih dan aku akan menikah sama Raka. Jangan pertanyakan apa-apa lagi. Aku sudah memilih Raka. Aku mohon, Pak. Aku mohon, Bu. Tolong jangan halangi hubungan aku sama Raka. Aku harus menikah sama Raka.
tahu, Nak. Ya sudah, Nak. Kalau memang hanya itu yang bisa kamu bilang sama kami. Kami bisa apa? Bener-bener kepala batu ya si Robi. Heran deh, obatnya belum bereaksi juga ke dia. Padahal seharusnya dengan beberapa suap aja dia udah pingsan. Robi, Aku pusing banget ya. Saya pusing banget ya. Bos. Bos, kenapa bos? Kenapa nih bos? saya juga nggak tahu kenapa ini tiba-tiba bos kamu pingsan, Bi. Pegangin dong. Aduh, kasihan tuh bos kamu. Kerjanya kecapean, pingsan deh. Ayo buruan bawa ke kamar, dokter udah mau periksa tuh. Saya udah panggilin dokter soalnya. Tolong hati-hati ya. Diangkat pelan-pelan. Kasihan banget, kecapean sampai pingsan gitu. Ya ampun. Aduh, Robi. Sampai pingsan gitu, kasihan banget sih. Heh, kalian. Ambilin air tuh buat bosnya. Tapi bos kan pingsan, Bu. Terus nanti kalau dia siuman, harus nungguin kalian ke dapur dulu ambil air gitu. Gimana sih, nggak punya pikiran banget? Ambilin sekarang. Udah lu hampir. Ngapain di sini? Ambilin, bantuin temennya. Tambahin obatnya, suntikin ke dia lagi. Baik, Bu. Jangan sampai ketahuan kamu dokter gadungan ya. Baik. Seberapa banyak ya Mari kasihnya? Udah, banyakin aja sampai otaknya Robi error. Loh, kamu balik lagi ke tahanan polisi sekarang? Pak polisi, harus sekarang. Maafin Aditya, Bu. Bu, Kejora mana? Kok Kejora nggak ada, Bu? Bukannya Kejora hampir tiap hari datang ke sini, Bu? Kejora mana, Bu? Ibu nggak tahu, Nak. Ibu nggak ketemu Kejora dan nggak tahu dia ada di mana. Ada apa ya sama Kejora? Anda dinyatakan bebas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Silakan, Pak. Aku bebas.
ya.